Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Kasih Yesus Indah. Mari semuanya berdiri. Silakan duduk. Selanjutnya lagu Pertolonganmu. Lihat
kita berikan ke Bu Irma. Terima kasih untuk pelayanannya pagi ini. Shalom, selamat pagi. Kok kurang semangat ya? Selamat pagi. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru pemberian-Mu. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap pribadi kami, sehingga firman-Mu pagi hari ini dapat kami terima. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk disiapkan Alkitabnya, mari kita buka di Keluaran pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 7. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tema kita pada pagi hari ini, jalan keluar dari Tuhan. Beberapa hari ini ya, kita belajar tentang kisahnya bangsa Israel. Kalau dari ceritanya Pak Yuman kemarin, ya, bangsa Israel ini memiliki respon yang salah kepada Tuhan. Maksudnya bagaimana? Di ayat yang ke-2 dan 3, ketika mereka melakukan perjalanan, ya, di tengah perjalanan mereka itu kehausan. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka malah marah-marah. Gimana sih Tuhan ini? Perjalanan kita itu jauh. Perjalanan kita itu sangat panjang. Tapi kok nggak ada air? Kayaknya Tuhan ini pengen kalau kita semua ini mati. Karena kehausan. Nah, respon yang salah yang ditunjukkan oleh bangsa Israel. Padahal sebelumnya mereka itu tidak kekurangan satu apapun. Padahal Tuhan menyuruh Musa untuk mengeluarkan mereka. Ya kan? Tapi ketika mereka kecewa, mereka malah marah. Hari ini Tuhan memberikan jalan keluar kepada bangsa Israel. Di ayat yang ke-6, Firman bacakan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Jalan keluarnya adalah Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan tongkat yang dia bawa ke gunung Horeb. Dan apa yang terjadi? Dari dalam gunung itu akan keluar air sehingga bangsa Israel dapat minum. Ya, mereka tidak akan kehausan lagi.
Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Terkadang kita itu merespon sesuatu itu dengan salah, dengan tergesa-gesa. Kalau ditanya, apa pelajaran yang paling sulit? Nah, setiap pagi pasti pertanyaannya kan gitu, apa pelajaran yang paling sulit? Matematika. Nah, apa pelajaran yang paling sulit? Bahasa Jawa, nggak bisa nulis aksara Jawa. Nah, ketika mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru, aduh tugasnya susah, aku nggak bisa. Responnya salah dulu, kecewa dulu, aku nggak bisa padahal aku sudah belajar, aku sudah les. Aku nggak bisa ngerjakan. Apakah hanya berhenti dari situ, tidak ada jalan keluarnya? Pastinya ada. Kalau kita tidak bisa sesuatu hal, kita kan bisa bertanya jalan keluarnya. Bertanya kepada Bapak Ibu Guru, Pak, Bu, saya belum bisa materi ini. Apakah boleh dijelaskan lagi? Ya, apakah bisa diulang lagi? Ini cara mengerjakannya bagaimana? Misalnya seperti itu jalan keluarnya. Tapi kalau kamu hanya merasa kecewa sendiri, merasa marah sendiri, tidak mencari jalan keluarnya, ya sudah. Kamu hanya bisa marah, bisanya cuma menggerutu, di dalam hati ini gimana sih ini, enggak tahu ini gimana. Hanya bisa seperti itu saja, seperti cerita pada pagi hari ini. Respon yang diberikan bangsa Israel adalah salah, tetapi dengan kuasa Tuhan, ya, Tuhan memberikan jalan keluarnya. Pertanyaannya adalah, maukah di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah atau di rumah, kita mau mencari Tuhan, kita mau mencari pertolongan kepada Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar. Ya, kita harus berpegang teguh, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka setiap permasalahan yang kita hadapi akan mendapatkan jalan keluar. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami akan selalu tetap setia untuk mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Kami juga menyerahkan kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu, setiap proses pembelajaran, setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap pribadi kami. Kami serahkan seutuhnya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.